Halo teman-teman, perkenalkan, saya Repelina Hutasoid dengan NIM 12031111026. Saya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Negeri Medan. Saya dari kelas G PGSD 2020. Pada video ini saya akan membuat testimoni masyarakat sekitar mengenai pembelajaran pada masa COVID-19. Selamat menyaksikan. Ingin mewawancarai Ibu tentang bagaimana sistem pembelajaran yang dilaksanakan oleh pihak sekolah kepada anak Ibu selama pandemi COVID-19 ini, Bu. Yang pertama, belajar di rumah-rumah, terkadang di rumah ibadah. Yang kedua, mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana kendala atau kesulitan apa yang dihadapi Ibu atau anak Ibu selama pelaksanaan pembelajaran tersebut, Bu? Kendalanya ya orang tua harus mengajari anaknya di rumah, karena di sekolah-sekolah jam belajarnya berkurang. Berarti memberikan perhatian penuh gitu, pertanyaan. Oh, iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari pembelajaran tersebut, Bu, bagaimana perubahan sikap anak? Apakah prestasinya menurun atau meningkat, Bu? Ya, menurun ya, Bu. Iya. Baik, Bu. Bagaimana sistem pembelajaran selama pandemi COVID di sini, Bu? Pembelajaran SD di kampung sini, mereka belajar di rumah, di depan rumah. Guru mereka mengajar di depan rumah gitulah. Jadi bagaimana, Bu, pelaksanaannya? Apakah mematuhi protokol kesehatan yang dilaksanakan dari pemerintah? Mematuhi. Jadi kendala apa atau kesulitan apa yang Ibu alami selama pembelajaran tersebut, selama pelaksanaan pembelajaran tersebut? Kesulitannya ya begitulah. Kadang mereka ya susah lah mau diajak belajar. Kadang diajak belajar orang itu kan ya susah lah. Kadang belajar di rumah juga susah karena nggak langsung ke sekolah gitu. Berarti bagaimana peningkatan sikap anak, Bu? Apa prestasinya meningkat atau menurun gitu? Ya berkurang lah. Berkurang. Memang drastis berkurang. Gara-gara pandemi ini, Bu? Iya. Terima kasih, Bu. Baik, Bu, di sini saya ingin mewawancarai Ibu mengenai sistem pembelajaran untuk anak Ibu. Bagaimana, Bu, sistem pembelajaran dilaksanakan sekolah untuk anak Ibu selama pandemi COVID-19? Selama pandemi ini dilaksanakan guru yang saya perhatikan BDR, belajar dari rumah. Tapi sesekali datanglah ke sekolah untuk mengantarkan tugasnya. Itu yang saya lihat kalau mengenai pembelajaran di pandemi ini. Untuk pertanyaan kedua, kendala apa atau kesulitan apa yang Ibu alami selama pelaksanaan pembelajaran tersebut? Kendalanya banyak sih. Saya lihat kalau BDR ini di rumah nggak ada kursi, nggak ada meja belajar. Anak-anak ini kesulitan lah saya lihat untuk belajar. Bagaimana lah kalau di lantai di tingkat seperti ini, menulis pun kan terganggu, cara duduknya pun terganggu. Kalau boleh saya minta, mudah-mudahan pandemi ini tetap segera berakhir supaya anak didik seperti anak-anak kami ini bisa kembali lagi ke sekolah. Lalu dari kesulitan tersebut, Bu, bagaimana sikap anak? Apakah prestasinya menurun atau meningkat kemudiannya dari sebelum pandemi? Udah jelas lah kalau prestasinya anak saya yang dulunya bisa juara 2, cara belajarnya pun bisa saya perhatikan. Gara-gara pandemi ini udah jelas lah. Bayangkanlah, guru itu kan sekali-sekali nggak full. Biasanya kan mulai jam 8 sampai jam 1. Ini udah 2 jam per hari, seperti itulah. Makanya udah banyak yang drastis menurun. Terima kasih, Bu.
Baik Bu, saya ingin mewawancarai bagaimana sistem pembelajaran untuk anak Ibu yang dilaksanakan oleh pihak sekolah selama pandemi COVID-19. Sebenarnya sulit karena mengenai pandemi ini kan nggak enak karena jadi belajar di luar-luar gitu loh. Jadi pakai masker, cuci tangan di luar. Baru mau masuk ke rumah harus cuci tangan. Sebenarnya sangat ngeri lah gitu. Jadi kesulitan apa Bu? Apa yang paling hal utama kesulitan yang Ibu alami selama pembelajaran pembelajaran COVID-19 ini? Tentang sekolah anak-anaknya lah, jadi sangat sulit dibina gitu, di rumah pun jadi sulit diajari karena nggak ketemu sama gurunya. Jadi bagaimana Bu, prestasi anak, apakah menurun atau meningkat begitu? Sebenarnya nggak pernah menurun, cuma bisa diikuti gitulah. Jadi ikuti. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Baik Bu, di sini saya ingin mewawancarai sistem pembelajaran anak Ibu sama pandemi. Pertanyaan pertama Bu, bagaimana sistem pembelajaran yang dilaksanakan oleh pihak sekolah kepada anak Ibu selama pandemi COVID-19 ini? Ya, sekolahnya jadi di luar sekolah, Di luar sekolah. perjalanan jauh, pakai masker. Yang biasanya nggak pakai masker harus cuci tangan rajin. Ya begitulah. Jadi mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Oh iya. Jadi Bu, dari pelaksanaan pembelajaran tersebut, kendala atau kesulitan apa yang Ibu alami atau anak Ibu alami selama pelaksanaan ini? Saya pikir kepintaran dia berkurang karena belajarnya pun udah berkurang kan jamnya. Waktu Waktu belajarnya udah berkurang. Di rumah jadi saya terus yang ditanyain, ya kan? Ma ini gimana? Ma gini gimana? Karena di sekolah dia cuma berapa jam. Dari nggak bebas sharing sama gurunya kan? Itu dia. Terima kasih Bu. Baik Bu, saya di sini mewawancarai bagaimana sistem pembelajaran yang dilaksanakan oleh pihak sekolah kepada anak Ibu selama pandemi COVID-19. Ya, pembelajarannya istilahnya di rumah-rumah ibadah, di sekolah, kadang di rumah ibadah, ya diselang-selingi. Jadi Bu, bagaimana kendala atau kesulitan apa yang dialami Ibu atau anak Ibu selama pembelajaran tersebut, sistem pembelajaran? Kesulitannya ya sekolahnya diselang-seling. Iya, kadang sekolah, kadang enggak, otomatis ada kesulitan. Gimana kesulitannya Bu? Kesulitannya pembelajarannya pun jadi agak sedikit menurun. Ya, nggak jumpa sama temannya, nggak berkomunikasi, terus nggak lancar sekolah. Jadi Bu, apakah ada perubahan sikap anak dari pembelajaran tersebut Bu? Apakah prestasinya meningkat atau menurun? Tergantung juga sih, istilahnya anaknya ada juga yang meningkat, ada yang juga enggak. Kalau anak saya yang lagi kelas 6, otomatis meningkat lah. Iya. Yang satu lagi Bu? Yang satu lagi agak menurun karena nggak jumpa sama kawan-kawan, terus sekolahnya pun diselang-seling. Gitu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik Bu, di sini saya ingin mewawancarai bagaimana sistem pembelajaran yang dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk anak Ibu selama pandemi COVID-19. Bagus. Gimana letak kebagusannya Bu? Letak kebagusannya belajar di sekolah, di gereja, di rumah guru. Maksudnya diselang-seling ya? Ya, berganti-gantian. Diselang-seling. Jadi bagaimana Bu? Apakah sistem pembelajaran tersebut mengikuti peraturan protokol kesehatan oleh pemerintah? Mengikuti peraturan pemerintah, pakai masker, cuci tangan. Begitu ya Bu. Jadi dari sistem pembelajaran tersebut, adakah kendala atau kesulitan yang dialami Ibu atau anak Ibu selama belajar tersebut? Kesulitannya kurang memadai. Kurang memadai fasilitasnya ya Bu? Fasilitasnya kurang memadai. Jadi Bu, bagaimana sikap anak Ibu? Apakah bermalas-malasan atau prestasinya meningkat atau menurun Bu? Kalau prestasinya meningkat kalau dari nilai raportnya, karena di rumah
orang tua menyusul terus belajar di rumah. Oh, berarti itu peningkatannya karena orang tua yang memerhatikan Iya. itu. Oh, terima kasih, Bu. Baik, Bu, di sini saya ingin mewawancarai Ibu bagaimana sistem pembelajaran yang dilaksanakan oleh pihak sekolah kepada anak Ibu selama pandemi COVID-19. Selama COVID-19 ini ya? Iya, Bu. Oh ya. Ya mereka sekarang belajar ya nggak di sekolah, tapi tidak di sekolah. Kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di rumah-rumah, kadang-kadang pindah-pindah juga di gereja. Oh, tempat ibadah gitu ya, Bu? Iya. Oh, iya. Jadi, bagaimana sistem pembelajaran apa mengikuti protokol kesehatan COVID-19? Iya, harus mencuci tangan dan tidak lupa juga memakai masker dari rumah. Oh iya, itu. Baru Bu, bagaimana, adakah kesulitan atau kendala yang dialami Ibu kesulitan dari sistem pembelajaran? Iya, kalau kesulitan itu ya memang pasti lah ya, soalnya jarak jauh antara rumah ke sekolahnya sekarang ke gereja itu cukup jauh, lumayan jauh. Lumayan jauh. Iya. Jadi kesulitan yang dialami Ibu, apakah Ibu harus memberikan perhatian lebih untuk anak? Ya, haruslah dari rumah memang wajib kita menambahkan untuk anak ya. Menambahkan ini. Ya, karena kan kalau sekolah sekarang kan memang udah dikurangin waktu belajarnya. Oh, jadi harus kita tambahkan di rumah lah. Oh iya, mau dibekali dari rumah ya. Iya. Jadi Bu, bagaimana perubahan sikap dari anak? Apakah prestasinya menurun atau meningkat? Ya kalau itu wajib lah ya, wajib lah itu menurun ya. Soalnya kan nggak serupa yang di rumah sama yang di sekolah. Oh begitu ya. Kan aturannya kan kalau di sekolah kan mereka wajib setengah hari belajar ya. Kalau ini kadang 1 jam, kadang 2 jam wajib lah menurun. Memang menurun apa prestasi anak saya yang 2 ini memang. Oh iya Bu. Ya. Oh, terima kasih Bu atas partisipasinya Bu. Ya, terima kasih kembali juga. Baik Bu, bagaimana sistem pembelajaran yang dilaksanakan oleh pihak sekolah kepada anak Ibu selama COVID-19? Sistem belajarnya ke rumah-rumah, pindah-pindah tempatnya, nggak menetap lagi seperti di sekolah biasa. Oh iya Bu, jadi sistemnya ini Bu apa mengikuti protokol kesehatan Bu? Peraturan? Iya, Jadi bagaimana Bu? pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, iya, jaga jarak juga. jaga Ya? juga. Ayo, untuk pertanyaan kedua, bagaimana kendala atau kesulitan apa yang dihadapi Ibu atau anak Ibu selama pembelajaran tersebut? Ya kita harus perhatian yang lebih kepada anak supaya mereka mendapat tambahan belajar dari gurunya yang dari guru, tempat belajarnya. dari tempat belajarnya. Kenapa harus mendapatkan pertambahan dari prestasi ini? Waktu belajar di sekolah dengan di rumah-rumah itu sudah berbeda. Oh iya Bu. Iya. Jadi Bu, bagaimana perubahan sikap dari anak Ibu? Apakah prestasinya meningkat atau menurun Bu? Menurun. Kenapa menurun Bu? Karena sudah kurang jam belajarnya. Iya, kurang jam belajar Iya. itu. Terima kasih ya Bu. Iya. Pandemi COVID-19 membuat berbagai perubahan pada setiap aspek kehidupan, salah satunya di pendidikan. Berkaitan dengan hal itu, khususnya di Desa Pohanjulu, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, pembelajaran masih dilakukan secara luring, akan tetapi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh guru-gurunya, yaitu belajar di perumahan, di tempat-tempat ibadah, dan sesekali di sekolah. Berkaitan dengan hal itu, ada tentunya kontroversi, terlebih kondisi pandemi COVID-19 yang semakin cepat penyebarannya, waktu belajarnya yang diberikan menjadi berkurang banyak. Persepsi orang tua mengenai sistem pembelajaran selama pandemi COVID-19 dari hasil wawancara, orang tua berpandangan kurang baik, diantaranya kurang adanya sarana dan prasarana, dan sebagian orang tua kurang siap mendampingi anak untuk pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukannya koordinasi yang baik antara guru dan orang tua berkaitan dengan hal pembelajaran alternatif yang dilakukan dalam permasalahan pembelajaran pada saat pandemi COVID-19. Diharapkan juga adanya kontribusi agar masyarakat, khususnya orang tua dan siswa, dapat mengetahui berbagai macam kendala dan peran terkait sistem pembelajaran tersebut, sehingga dapat bekerja sama dan terwujudnya proses pembelajaran yang maksimal. Prestasi belajar anak dengan sistem belajar dari rumah lebih banyak ditentukan oleh peran orang tua. Dukungan orang tua dan semangat untuk kegiatan belajar di rumah
dan didukung dengan keterlibatan guru pada pemberian materi belajar sangat penting untuk kelangsungan pendidikan anak.